kayak kita sekarang ya, tinggal di sebuah negeri yang tidak terlalu maju gitu ya. Kemudian di barat itu ada Eropa dan Amerika sebagai superpower, di timur ada Cina sebagai superpower. Itu Mekah tempat kelahiran Nabi itu kayaknya mirip-mirip gitu. Di barat ada Romawi Barat, Romawi Timur, ada Persia. Kemudian di sini ada Yaman, pasalnya apa? Ya, tetapi Nabi luar biasa hebat loh. Meskipun tadi kan kondisinya seperti itu, tetapi para sahabatnya itu diminta memikirkan internasional, diminta memikirkan dunia internasional lewat betul, apa? Betul. Coba surat Arum itu. Surat Arum itu ngomongin apa? Coba perangi Romawi karo Persia ki menang di. Kan podo wae saiki dhewe ngomong. Coba Ukraina karo Rusia menang. Kan gitu kan internasional itu luar biasa itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh Andrean, kita ada program baru. Apa itu? Geopolitik Sirah. Nah, ini luar biasa. Biasanya kita membahas Sirah itu kan seperti di kitab Ibnu Hisham, di kitab-kitab yang lain-lain macam-macam. Nah, kita akan mencoba membahas detail-detail yang mungkin tidak ada di kitab-kitab tersebut. Nah, kali ini kita akan memulai dengan geopolitik internasional. Nanti kita akan lanjutkan dengan internasional, maksudnya geopolitik internasional di masa Nabi. Berarti di sekitar Jazirah. Kemudian geopolitik regional Jazirah Arab. Kemudian geopolitik internal kota Mekah. Nah, kita harap dengan membahas ini, cara pandang kita terhadap Sirah menjadi lebih berbeda. Karena kadang-kadang kalau tanpa memandang itu, kita seperti melihat dongeng, seperti menyimak dongeng. Tapi dengan melihat ini, kita seperti melihat replika kehidupan hari ini. Teman-teman, di sini ada Mas Ihsan Reksonegoro, kemudian ditemani dengan Mas Denny Junaidi, dan saya Doni Rim. Kita mulai dari Mas Ihsan Reksonegoro. Siap. Baik. Seperti hari ini, Mas Ihsan, kondisi internasional di mana kita hidup di sebuah negeri, kemudian ada superpowernya, di barat ada Amerika, di barat ada Eropa, kemudian ada China, kemudian ada fasal-fasal dan lain sebagainya. Nah, kira-kira bagaimana di masa Rasul itu, apakah ada peta seperti itu, peta kekuatan seperti itu? Kalau ada, seperti apa kira-kira? Mau nggak, silakan. Betul, Mas Doni. Jadi tahun-tahun itu, tahun 700 itu, dunia itu yang dikenali itu baru 3. Eropa, Asia sebagai center, Afrika. Benua Amerika sendiri baru ketemu geografis ya. Iya, secara geografis itu baru ketemu sekitar abad 15. Australia baru abad 17. Sehingga praktis di tahun-tahun itu yang bermain di dunia itu hanya Asia, Eropa, Afrika. Gitu. Jadi gambarannya itu dulu. Gitu. Dengan yang menjadi negara adidaya sebelumnya itu Romawi, yang menguasai dari Eropa, kemudian sebagian Asia, dan Afrika Utara. Di mana kekuatan Romawi saat itu kemudian turun setelah Persia mulai naik. Sehingga menjadi penantang baru gitu. Dan itulah yang kemudian membuat Romawi surut gitu. Bukannya Persia peradabannya lebih tua dari Romawi? Babilonia. Di Babylon. Tapi kemudian saat mendekati tahun-tahun 0 Masehi sampai 700 Masehi itu sudah putus kan itu. Tapi sebenarnya Persia sudah berperang dengan Athena itu, pernah itu, zaman Yunani kan. Artinya Persia memang lebih dulu gitu. Sebelum Romawi ada itu Persia udah besar juga itu. Nah, di sekitar tahun itu dia mulai naik. Baru mulai naik menghantam Romawi. Termasuk kalau kita ngomong soal Romawi itu kan panjang ya. Romawi Barat sejak 750 sebelum Masehi, itu pun 750 kan masih kerajaan. 500 dalam bentuk demokrasi. Nah, ini sebagai garis bawahi bahwa demokrasi itu lahir tahun 500 sebelum Masehi. Jadi bukan Yunani maksudnya. Yunani bukan Romawi. Romawi itu pernah republik. Republik beda. Republik. Jadi sejak Kleisthenes kan di di Yunani kan. Terus kemudian
Yunani kan digantikan Romawi kan dengan berbagai macam ceritanya. Betul. Itu Romawi itu pernah menerapkan demokrasi, tetapi tidak berhasil sebagaimana Yunani. Terus kemudian republik itu baru setelah itu kekaisaran. Berarti demokrasi itu dari Yunani dulu. Dari Yunani. Kemudian mau diadopsi oleh Romawi tapi gagal. Tapi Romawi juga kemudian republik. Sekitar tahun 500-an kalau nggak salah ya. Lebih ke sini 500 itu masih Yunani itu. Masih Yunani kan. Sekitar tahun 300-an kemudian jadi kekaisaran. Jadi kekaisaran meluas. Nah, kemudian terpecah jadi dua, Romawi Barat, Romawi Timur. Itu tahun berapa? Tahun berapa? Itu sekitar sudah mulai mendekati 300 itu Konstantin mendirikan Konstantinopel tahun 300 ya. Artinya begini, artinya ketika mendekati masa Nabi itu Eropa itu ada dua, Romawi Barat, Romawi Timur, betul kan? Walaupun Romawi Baratnya sudah mulai lemah tahun 600-an ya, betul. Tapi Romawi Timur masih kuat. Berarti setidaknya ada 3 superpower ya. Romawi Barat sudah runtuh duluan. Romawi Barat duluan tahun berapa? Sekitar 400. Ya itu begitu 300 itu Romawi Barat sudah mulai melemah. Hilang. Ada kemudian, tetapi secara dan itu gelut itu Romawi Barat dengan Jadi kalau di Romawi Timur itu nanti jadinya Kristen Ortodok betul. Dan Romawi Barat yang nantinya jadi Katolik. Yes, dan itu betul. Secara ibadah nanti ramai itu. Ya, artinya begini. Bagaimanapun, walaupun Romawi Barat itu melemah, tetapi artinya secara internasional dia tetap kuat lah ya, tetap kuat lah ya. Walaupun bukan kekaisaran, dia lebih ke Kristen, mulai ke Katolik ya, lebih Katolik ya. Yang Barat. Nah, yang Timur nanti Ortodok. Nah, Timur itulah nanti kan yang Syam, bagaimana Nabi dikenali sebagai Nabi, ada tanda-tanda kenabian dan lain sebagainya. Oke. Bagaimana lagi coba Mas Ihsan? Peta berikutnya bagaimana? Kalau seperti sekarang kan misalnya ya Amerika, misalnya katakanlah kita ya di Indonesia ya, ada pasalnya atau pasal itu apa sih? Proxy ya, pengikut ya. Misalnya kalau kita di Indonesia ada Australia mungkin lebih pasalnya ke Amerika, gitu kan. Kemudian yang pasalnya Cina mana sih? Kalau di Indonesia? Atau malah Indonesia sendiri? Realitasnya begitu kan? Realitasnya begitu. Nah, kalau kita kejepit dua, punya majikan dua. Menarik ini. Ya, tapi kan ada nggak yang punya majikan dua pada masa Rasul? Atau kita petakan dulu. Mana saja yang pasalnya Romawi, baik Romawi Barat maupun Romawi Timur, mana saja yang pasalnya Persia, mau kan? Setelah runtuhnya Bendungan Ma'rib, itu Khoton di Yaman kan nyebar. Sebagian ngarah ke area Ghazan, itu nanti jadi vasalnya Romawi. Sorry. Itu di Syam. Ketika Bendungan Ma'rib itu Yaman dalam kekuasaan mana? Sudah di Persia? Belum. Setelah itu. Oke, lanjut. Pindah ke Ghazan, dia jadi vasalnya Romawi. Monaziroh itu di area dekat ini, sebelah baratnya Sungai Efrat. Itu menjadi vasalnya Persia. Akar kabilahnya sama. Yaman ya. Yaman. Sebagian masuk ke Jazirah di Hijaz. Bani Khuza'ah itu yang ngambil kekuasaan Jurhum. Oh iya, betul. Itu setelah kasus bendungan di Khuza'ah itu dari Yaman. Yaman. Itu masih satu keluarga. Oke. Kemudian yang pasalnya Romawi. Pasalnya Romawi kan ada kasus. Jadi Zunawas, penguasa Yaman yang baru, itu kan tertarik dengan Yahudi, agama Yahudi. Betul. Maka dia menjadi pengikut yang kuat gitu. Ketika ketemu dengan orang-orang Nasrani yang di Najran, dia itu menghukum orang-orang Najran. Buat parit, bakar,
masukkan di situ. Ashabul Ukhdud itu ya? Iya. Sebelum itu kayak. Ya sekitar 20.000 orang. 20.000 orang kayak. Korban besar itu. Kemudian? Nah, satu orang lolos. Ya. Lapor ke Romawi. Oke. Nah, Romawi meminta Najasyi untuk beresi urusan ini. Oke. Dia dikirimlah pasukan untuk menguasai Yaman. Oke, berarti dalam hal ini jelas bahwa Najasyi adalah vasalnya Romawi. Oke. Sehingga agamanya juga Nasrani kan saat itu. Berarti kalau di Jazirah Afrika itu cenderung vasalnya Romawi. Cenderung vasalnya Romawi. Sementara Yaman ke sini cenderung vasalnya Persia gitu ya. Kurang lebih begitu gampangannya begitu. Setelah itu, jadi setelah dikuasai oleh Romawi, kemudian Abraha ngambil alih kekuasaan penguasa zalim sebelumnya. Jadi kasusnya itu kan komandannya Najasyi itu kan zalim ke rakyatnya. Maka Abraha ngambil alih kekuasaan sampai kasus itu. Nah, beberapa waktu kemudian ganti generasi, anak turunnya penguasa lama itu mau ngambil alih kembali. Oke. Dia minta bantuan Persia. Oke. Akhirnya kemudian berhasil ngambil alih. Abdul Muthalib datang itu. Jadi Abdul Muthalib itu datang pas pengangkatan penguasa baru di Yaman. Oh, ya. Jadi sebelum meninggal, setahun 2 tahun sebelum meninggal, itu menghadiri pengangkatan penguasa Yaman yang anteknya Persia. Oke. Setelah orang ini kemudian meninggal, itu kemudian Persia ngirim orang yang langsung dari Persia. Jadi ngambil alih kembali. Iya. Maksudnya pemimpin yang orang asli Persia dikirim ke Yaman. Kalau yang Abdul Muthalib tadi datang itu masih orang Persia, masih orang Yaman. Oke. Itu. Jadi kasusnya di situ. Jadi gini ya, kalau perubahan sebuah negeri menjadi vasalnya berganti-ganti itu ya biasa. Dulu gitu, sekarang juga gitu. Mungkin karena besar saja di negeri ini jadi pose 2. Mas Deni, ada data lain tentang ini? Gini, kalau ngobrolin ini sebenarnya kita tarik agak ke belakang lagi, yaitu ke Yunani. Jadi dulu kan Yunani itu kan ya tidak besar-besar amat kan, negaranya negara kota. Tetapi dia menjadi sangat besar ketika di bawah Alexander Agung. Nah, Alexander Agung itu bahkan dia bisa berkuasa sampai India. Bayangkan ya, dari Yunani sampai ke India. Kenapa kok bisa tahu di India ada? Nah, ini nanti ada kaitannya dengan karya-karya seni, karena ketika kita membahas ini kan ketemunya di buku kan karya-karya seni kan, ada patung, ada arsitektur dan sebagainya. Itu menarik gitu. Nanti saya coba lihat dari segi filsafatnya juga nanti ya, menarik. Nah, mengapa tahu ya? Karena di India, tepatnya di Gandhara, itu ditemukan suatu patung Buddha, tetapi baju dan rambutnya itu seperti patungnya di Yunani kan. Loh, ini maka disebut sebagai Buddha Gandhara itu Buddha Yunani kan gitu kan. Yang Gandhara itu artinya Yunani. Gandhara itu India. Jadi tadi kan Alexander Agung itu bisa menyerang sampai India gitu kan. Terus berkuasa di sana sampai bisa seninya berpengaruh kan, berpengaruh di sana. Nah, yang menarik itu ketika Alexander Agung itu pulang kan dia kan lewat bagian utara Jazirah Arab itu kan. Nah, itu dia ditanya oleh panglimanya, kita mau menyerang Arab nggak? Nah, jadi dia kan berarti kan menghadap ke menoleh ke arah kiri ya, melingkuk ke arah kiri ya, melingkuk ke arah kiri. Itu apa komentari? Gurun, nggak ada apa-apa. Penting. Itu menarik, nanti kita lihat ya. Mekah itu saat itu sangat tidak diperhitungkan. Memang ada Ka'bah menjadi pusat untuk peribadahan. Tapi regional Arab aja ya. Nah, internal. Kalau kita lihat, nah ini saatnya kita
kajian seninya Masih ya. Iya. Yunani itu seni realistiknya sudah tinggi. Iya, jelas. Bentuk-bentuknya realistik sangat tinggi. Gedungnya misalnya di Akropolis itu luar biasa. Padahal itu waktunya cepat loh. Sebelumnya kan Yunani terpengaruh oleh patung-patung yang ada di Mesir kan. Mesir itu patung-patungnya kan ngeflat, dekoratif gitu kan. Dua dimensional, dekoratif gitu kan. Tapi begitu ke Yunani, realistik. Yang itu nanti diadopsi ke Romawi. India, itu patungnya luar biasa itu kan. Bangunan-bangunannya, candi-candi kan luar biasa itu. Arab nggak ada. Nah, bangunan termegahnya Ka'bah itu kan kota. Ini di sana memang sempat ada patung-patung yang bawah itu tadi yang diceritakan tadi kan dari Yaman itu kan. Nah, itu kan orang luar itu, bukan dari Mekahnya sendiri. Nah, itulah menariknya nanti kan kita belum sampai ke Nabi kan. Itu Nabi itu lahir di tempat di situ tidak ada dalam tanda petik ya peradaban kesenian. Nanti kita bisa melihat ini. Sementara di tempat lain sudah sangat maju. Sudah sangat maju. Ini menarik. Meskipun menariknya begini kalau kita lihat peradaban ya sekalian biar masuk ke arah konseptual ya. Kita kan bisa ngomong manusia, peradaban manusia. Bagaimana cara hidup, bagaimana cara nikah, cara makan, atau yang di bawahnya manusia itu peradaban yang kita bicarakan adalah yang dibuat manusia. Yang dibuat manusia itu benda, patung, arsitektur, alat-alat, semuanya ini yang dibuat manusia. Barat itu dari dulu ini yang kuat. Fokusnya di sini kuat. Di sini yang lemah. Apalagi nah nanti kalau kita lihat Islam, ada yang lebih tinggi. Tadi kan manusia lebih tinggi dari yang dibuat manusia. Nah, yang lebih tinggi dari manusia apa? Yang membuat manusia. Nah, peradaban yang membahas inilah nanti yang akan menguasai dunia. Ini menarik ini. Dari hal seperti ini kan belum selesai. Ini kan baru keadaan itu. Nah, yang menarik lagi sekarang yang tadi disebut Yunani. Kenapa saya mau kembalikan ke Yunani? Karena sekarang di sekolah manapun, SD, SMP, sampai kuliah, sampai kuliah, pasti begitu ngomong pelajari Yunani. Kita mulai sejarah dari Yunani kan gitu kan. Padahal tahu nggak? Siapa tokoh utama di Yunani? Kalau kita ngomong para pemikir utama Yunani itu siapa? Ketemunya apa? Sokrates, muridnya Plato, Aristoteles. Bagaimana pemerintahan Yunani memperlakukan Sokrates? Ya. Diopo? Diracun, dipateni. Iya. Difitnah merusak generasi kok. Sampai nanti muridnya ini juga ketakutan lari kok. Dia tidak menghormati ilmuannya. Nanti kita bandingkan dengan ilmuwan-ilmuwan pada masa terutama kekhilafahan Abbasiyah. Betul. Itu menarik ya. Tapi kita kembalikan lagi ke sini dulu. Soal pasal tadi, soal pasal-pasalnya Romawi itu maksudnya di Afrika itu detailnya bagaimana? Bagaimana Romawi masuk ke Mesir, Kleopatra itu misalnya. Ya, jadi kan sebelum tadi gini, sebelum Yunani kan Mesir kan. Mesir nanti berbarengan dengan Yunani dikuasai Romawi, Mesir juga dikuasai Romawi. Nah, ketika dikuasai itulah mereka menggabungkan diri ke Romawi itu kan, pernikahan lah dan sebagainya itu kan. Mesir tentu kan karena dari segi posisinya kan juga dekat-dekat kan, sudah dikuasai. Otomatis wajar kalau kemudian menjadi pasalnya ini. Nah, kalau masalah pemikiran nanti yang mirip-mirip ke Persia ya di India. Meskipun di sini kan juga ada kekuasaan sendiri, China juga kekuasaan sendiri. Kita memang ya tidak seperti zaman sekarang ya. Pengaruh itu benar-benar nyatu kan kalau sekarang kan. Kalau dulu memang karena persoalan jarak juga mereka masih bisa dilacak informasi dan lain sebagainya gitu. Belum kayak sekarang Ya, yang satu yang menarik ketika Alexander menuju ke India tadi terus pulangnya tidak lewat Persia itu. Iya, lewat Persia. Nggak ngapa-ngapain itu. Lah kan
Persia kan dikuasai. Jadi ketika Alexander Agung itu dia menguasai banyak wilayah kan, termasuk Persia. Termasuk Persia. Dia menang kan. Nanti muncul lagi ketika masa Romawi itu. Masa Romawi muncul lagi Persia. Oke. Nah, mungkin gini ya, agak coba nyocok ya. Nyocok. Nah, kayak kita sekarang ya, tinggal di sebuah negeri yang tidak terlalu maju gitu ya. Kemudian di barat itu ada Eropa dan Amerika sebagai superpower, di timur ada Cina sebagai superpower. Itu Mekah, tempat kelahiran Nabi, itu kayaknya mirip-mirip itu. Di barat ada Romawi Barat, Romawi Timur, ada Persia. Kemudian di sini ada Yaman, vasalnya apa? Ya, tetapi Nabi luar biasa hebat loh. Meskipun tadi kan kondisinya seperti itu, tetapi para sahabatnya itu diminta memikirkan internasional, diminta memikirkan dunia internasional lewat apa? Betul. Coba surat Arum itu, itu ngomongin apa? Coba perangi Romawi karo Persia ki menang di kan podo wae saiki dhewe ngomong coba Ukraina karo Rusia menang kan gitu kan internasional itu luar biasa itu kan gitu. Sejak awal itu terbiasa untuk karena dipersiapkan dan nantinya memang benar-benar ke arah internasional dan kita memang sekarang juga mesti melihat dunia internasional kan gitu kan gitu. Oke, baik, itu ada tambahan lagi nggak Mas Iksan soal politik internasional, geopolitik internasional menjelang masa kenabian? Tadi kemudian Ghazan itu ngikutnya Romawi, itu yang paling penting di daerah Syam itu ngikut Romawi, sedangkan yang di perbatasan dengan Persia itu kemudian menjadi vasalnya Persia. Pernah memang penguasa Persia itu masuk ke Mekah. Dan pernah kemudian dikuasai, tapi kemudian diambil alih kembali oleh Khuza'ah. Sebentar, ulangi. Gimana tadi? Jadi pernah Persia itu ngirim pasukan ke Mekah. Iya, tetapi mereka nggak tertarik karena kondisinya nggak. Kemudian diserahkan ke orang. Yang penting kan taat. Gini, yang saya ingat itu pernah mengepung Madinah, betul nggak? Pasukan dari Yaman pernah mengepung Madinah. Kemudian ada seorang rabi Yahudi yang ini yang dibicarakan Yaman, ini yang dibicarakan Persia. Enggak, ya Yaman kan? Persia pernah Persia. Persia. Okay. Persia pernah masuk ke Mekah. Iya. Sehingga kemudian penguasa Mekah itu sempat nginduk ke Persia. Oh, sekitar tahun berapa itu? Tahun berapa ya? Nanti harus cek lagi ini. Iya. Dan itu sekaligus menandaskan bahwa Persia itu enggak inilah orang ngiler. Itu berarti sebelum Khuza'ah atau setelah Khuza'ah? Maksudnya Khuza'ah menguasai Mekah? Pas menguasai. Oh, pas itu ya? Pas masa itu? Oke. Jadi masuk, kemudian nggak bisa nahan, ya sudah nginduk, tapi kemudian dari Khuza'ah itu ngambil alih kendali. Apa ada kemungkinan bahwa kenapa Khuza'ah bisa mengalahkan Jurhum itu karena ada bantuan dari Persia juga? Tidak ada data yang tidak ada. Tapi artinya ketika masa kekuasaan Khuza'ah di Mekah itu Persia sempat datang. Oke. Kan kasusnya Jurhum terusir itu kan sebelum Khuza'ah masuk itu kan. Ya, artinya kan Khuza'ah masuk untuk ganti Jurhum. Untuk geser Jurhum kan. Kemudian ada harta-harta dimasukin sumur Zam-Zam dikubur dan lain sebagainya. Itu kasus kan? Ini keringnya sumur Zam-Zam. Gimana, mau ada cerita? Monggo silakan. Ya sumur Zam-Zam pernah kering. Ya. Yang diduga oleh orang Jurhum itu gara-gara mereka hidupnya poya-poya. Maka kemudian harta-hartanya itu dimasukkan ke sumur itu. Saya kan pernah dengar bahwa sumur Zam-Zam itu sengaja dikubur oleh Jurhum karena sudah hampir kalah oleh Khuza'ah. Caranya bagaimana? Dimasukkan harta-harta mereka kemudian dikubur. Bukan seperti itu ya? Kalau yang saya pahami kasusnya itu sudah kering duluan. Oh, sudah kering duluan. Padahal kalau penopang ada airnya terus ditutup itu ya susah juga ya realitasnya. Iya. Betul. Sehingga sudah kering. Wujud introspeksi dirinya karena hidup poya-poya itu, kemudian hartanya itu dimasukkan. Jadi yang dimasukkan itu senjata,
kemudian harta. Oke. Harapannya apa? Ketika sudah sodakoh tanda kutip ya, itu kemudian nanti akhirnya keluar lagi. Ternyata tidak keluar. Ternyata tidak juga. Terus nanti apa? Bagaimana Amr bin Luhai membawa berhala untuk mendatangkan kembali air. Baru kemudian penggalian masa Abdul Muthalib. Ya, oke. Baru kemudian. Tapi kita belum membahas itu. Kita membahas geopolitiknya dulu. Oke, Konco Angkringan itu episode 1 membahas geopolitik internasional. Kita akan lanjutkan di seri kedua geopolitik regional Jazirah Arab.